Kelahiran seorang tokoh besar selalu membawa tanda-tanda yang luar biasa. Pada tanggal 12 Rabiul Awal di kota suci Mekah Al-Mukarramah, lahirlah seorang bayi yang kelak akan mengubah wajah dunia. Bayi itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murad bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fakhr bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudharikah bin Nabi Ilyas alaihissalam bin Mutar bin Nizar bin Ma'an bin Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Para sedulur semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan membahas sekilas sejarah tentang lahirnya Sayyidul Wujud serta beberapa hikmah agung tentang revolusi akhlak dari zaman ke zaman. Saya memohon kepada Allah, semoga Allah membimbing, memperbaiki, dan menghiasi hati kita dengan keindahan suri tauladan yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Orang sedulur semuanya yang dimuliakan Allah, kita awali pembukaan ini dengan ayat Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan atau contoh yang baik. Dalam hadis riwayat Baihaqi, beliau juga bersabda, Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Ya, tidak lain dan tidak bukan Rasulullah diturunkan ke bumi ini, diutus ke alam dunia, tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk beresi akhlak. Rasulullah yang dimuliakan Allah, hadis tersebut menjelaskan misi besar diutusnya Rasulullah itu selaras dengan keadaan orang umat Islam, manusia khususnya bangsa Arab pra-Islam pada saat itu yang sedang berada di puncak kebobrokan akhlak atau yang masyhur disebut dengan istilah jahiliyah. Istilah jahiliyah dalam bahasa Indonesia itu bermakna kebodohan. Pertanyaannya adalah, apakah bangsa Arab saat itu benar-benar berada dalam kebodohan? Dalam arti tidak mengerti ilmu sama sekali. Jawabannya adalah tidak demikian. Maksudnya adalah jahiliyah di sini dimaknai atau diartikan karena bobroknya moralitas bangsa Arab kala itu dalam masalah ilmu keduniawian. Bangsa Arab sangat masyhur sebagai ahli beberapa ilmu. Contohnya, bangsa Arab itu pandai dalam ilmu perbintangan atau ilmu nuzul, pandai dalam ilmu perdagangan internasional, dan pandai dalam ilmu bersyair atau ilmu bahasa. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri pun dijelaskan tentang keahlian dan hebatnya bangsa Arab Quraisy kala itu. Contohnya dalam hal perdagangan internasional. Ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafi rihlatas sita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Itu surat Al-Quraish. Artinya kurang lebih adalah seperti ini. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Para seluruh semuanya yang dimuliakan Allah, bangsa Arab Quraisy memiliki kehebatan dalam perdagangan internasional. Bahkan dalam kondisi atau musim yang berbeda sekalipun, mereka tahu kapan harus kemana arah berdagang. Contohnya, ia akan berdagang ke negeri Yaman pada saat musim dingin.
dan mereka akan berdagang ke negeri Syam di kala musim panas. Dalam hal lain, bangsa Arab kuno terkenal memiliki ilmu yang bisa jadi di zaman saat ini itu sudah punah, sudah tidak ada yang mampu. Seperti ilmu arwah. Ilmu arwah itu semacam ramalan. Ilmu arwah merupakan ilmu untuk memprediksi masa depan ataupun peristiwa demi peristiwa yang akan datang. Ilmu ini adalah penggabungan antara ilmu astrologi, meteorologi, geografi, dan juga ilmu sejarah. Perpaduan dari ilmu-ilmu itulah yang membuat seorang Arab mampu waktu yang tepat untuk melakukan perdagangan atau maupun mengenali akibat baik dan akibat buruk suatu rencana ke depannya. Konon menurut ungkapan sejarah bahwa salah satu orang yang cukup mahir dalam menguasai ilmu ini adalah yaitu Adnan. Beliau adalah kakek buyut Nabi Muhammad SAW. Keterangan ini saya dapati dalam kitab Mu'jamah Lisan Al-Arafilullah karya Muhammad bin Muqrim bin Ali Abu Faidil atau Ilm. Disebutkan pula bahwa jauh sebelum Islam diturunkan di Jazirah Arab, ilmu sastra telah berkembang pesat di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah. Sastra Jahiliyah merupakan bagian dari budaya masyarakat Badui dan didominasi bahwa mereka bukanlah bangsa yang bodoh. Pertanyaannya adalah, mengapa istilah Jahiliyah disematkan kepada mereka? Jawabannya adalah tidak lain dan tidak bukan karena berbagai kehebatan dan kelebihan bangsa Arab itu tidak dibarengi dengan akhlakul karimah. Titik. Ya, mereka itu hebat luar biasa, namun sayang sekali moralitasnya bobrok dan tidak dibarengi dengan akhlakul karimah. Rasul yang dimuliakan Allah. Bangsa Arab adalah bangsa yang dikenal suka mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup, berperang antara kabilahnya sendiri, suka minum minuman khamar, suka berpoya-poya, dan suka berjudi, dan lain sebagainya. Dan dalam pandangan Islam, hal tersebut adalah bentuk suatu kebodohan. Sebenarnya, kala itu dalam perkara kebobrokan akhlak atau krisis akhlak bukan hanya bangsa Arab saja yang mengalaminya. Sebab fakta sejarah menunjukkan bahwa hampir semua peradaban dunia pada saat itu mengalami degradasi moral yang merata, terutama dua imperium adidaya saat itu, yakni Romawi dan Persia. Rasul yang dimuliakan Allah, krisis akhlak dan moralitas di tanah Persia kala itu, ada sebuah aliran bernama Majdakisme, yaitu suatu budaya yang menghalalkan perempuan dan menghalalkan harta benda dan menjadikan keduanya itu sebagai milik bersama masyarakat, sebagaimana mereka berserikat dalam memiliki api, air, dan rumput, dan lain sebagainya. Tentu saja, aliran dan budaya seperti ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pemuja syahwat dan penggemar hawa nafsu. Rasul yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, negara adidaya lainnya, yaitu negara Romawi yang didominasi oleh semangat kolonialisme. Negara itu juga tenggelam dalam berselisih keagamaan, yaitu antara penguasa bangsa Romawi di satu pihak berselisih dengan kaum Kristen Suriah, juga berselisih dengan kaum Mesir dari pihak lain. Bangsa Romawi mengandalkan kekuatan militer dan ambisi kolonialisme untuk menyebarkan dan mengembangkan sekaligus mempermainkan segala aturan dengan hawa nafsu dan ketamakan kerakusan mereka sendiri. Dari sisi lain,
Bangsa Romawi pun tak kalah bejatnya dari bangsa Persia. Kemaksiatan di mana-mana, kekejian merajalela, dan kedoliman pun merajalela di seluruh pelosok negeri. Ini disebabkan oleh kekayaan yang berlimpah, oleh pemasukan negara yang berlipat ganda dari hasil satuan pajak. Orang seluruh semuanya yang dimuliakan Allah. Situasi serupa juga berlangsung di belahan dunia lainnya, yaitu di kawasan Hindustan, sebagaimana dituturkan oleh Syekh Abu Al-Hasan Al-Nadwi. Penulis sejarah Hindustan sepakat bahwa pasir terendah negara pada dari sisi keagamaan, baik dari sisi moral dan sisi sosial, semuanya kebobrokan moralitas ada di zaman. Kemunduran peradaban itu bermula dari awal abad ke-6 Masehi. Hindustan dan negara-negara kecil di sekitarnya tenggelam dalam kemerosotan moralitas dan sosial. Seperti itulah keadaan bangsa-bangsa kala itu. Terus dulu semuanya yang dimuliakan. Berdasarkan jejak rekam sejarah peradaban dunia kala itu, dapat disimpulkan bahwa dunia secara global benar-benar berada dalam kondisi jahiliyah. Bangsa Romawi atau yang biasa disebut dengan bangsa Rom, dan bangsa Persia atau yang biasa disebut dengan bangsa Kisra, yang demikian majunya, yang begitu canggih pada saat itu dalam menghasilkan produk-produknya, dalam karya seni dan arsitekturnya, serta militernya yang sangat nyatanya tidak sebanding dengan keadaan moralitas, krisis akhlak yang ironinya berada pada titik nadir terendah, dan akhirnya mereka menjadi hancur sendiri. Dengan kata lain, peradaban mereka maju dalam bentuk fisik semacam maju dalam berkarya, namun hakikatnya mereka itu bobrok dalam sisi batinnya. Dalam situasi dan kondisi rusaknya moralitas, kegagalan akhlak umat manusia pada saat itu, Nabi Muhammad diwujudkan. Allah hadirkan secara wujud, Allah hadirkan secara nyata dari yang semula masih berbentuk nur, yang secara estafet berada dalam tulang sulbi dan rahim manusia-manusia mulia hingga di waktu yang tepat. Allah hadirkan seorang manusia yang mulia, yang terjaga, yang dapat merubah zaman kegelapan itu menuju zaman terang benderang, penuh dengan cahaya seperti saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini kita itu benar-benar hidup dengan moralitas dan akhlakul karimah? Ya, poros dulu semuanya yang dimuliakan Allah, masih dalam kitab Sirah Nabawiyah, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak mengatakan bahwa detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali diiringi berbagai keajaiban yang tidak bisa dijangkau oleh akal logika. Ini semua dapat diimani dan diterima oleh hati yang dipenuhi oleh pancaran cinta. Banyak keajaiban disebutkan bahwa salah satu yang masyhur ialah runtuhnya 14 balkon istana Kisra Anusmiran, atau yang biasa disebut dengan kerajaan bangsa Persia. Selanjutnya adalah peristiwa padamnya api sesembahan kaum Majus. Padahal yang selama hampir 1000 tahun api itu tidak pernah padam. Para sedulur semuanya yang dimuliakan Allah, satu peristiwa besar yang juga diabadikan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fil, hancurkannya pasukan bergajah Raja Abraham oleh Allah dengan batu-batu kerikil yang diambil dari neraka, yang dibawa oleh para burung-burung ababil, karena mereka hendak merobohkan bangunan Ka'bah dengan maksud dan tujuan agar umat Islam tidak berziarah lagi kepada Ka'bah, dan agar mereka itu berpaling ke gereja yang super megah yang ia bangun di Yaman pada saat itu. Kemudian dikisahkan juga bahwa beberapa berhala di sekitar Ka'bah juga jatuh tersungkur saat lahirnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sedulur semuanya yang dimuliakan Allah, dari beberapa peristiwa besar itu ada satu benang merah yang bisa diambil, yakni
kelahiran Nabi Muhammad adalah seperti sebuah revolusi besar yang sangat dibenci dan ditakuti oleh para pemuja syahwat duniawi. Kenapa seperti itu? Ya, lihat saja bagaimana sesembahan kaum Majusi Persia kepada. Lihat bagaimana iblis itu menangis saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan lihat saja bagaimana Raja Abraha terjadi dilumat habis oleh api neraka. Bukankah semua itu menunjukkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah cikal bakal revolusi akhlak yang kelak lebih disempurnakan saat beliau menerima risalah Rasulullah. Para sedulur semuanya yang dimuliakan Allah, kerusakan akhlak parah seperti menyembah berhala, memperbudak sesama manusia, menindas kaum perempuan, menuhankan hawa nafsu dan sebagainya akan dirombak total oleh risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan indikasi awal terhadap itu semua sangat nyata jelas dengan berbagai peristiwa-peristiwa besar di awal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan atau contoh yang baik bagi kalian. Beliaulah satu-satunya insan manusia yang dipuji secara langsung oleh Allah sebagai manusia yang paling agung akhlaknya. Allah juga berfirman, wa innaka la'allaka khuluqi adi, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang baik. Sebagai penutup, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, wahai Sayyidah Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi? Lalu beliau pun menjawab bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Hadis riwayat. Para sedulur semuanya yang dimuliakan Allah, bukti cinta seseorang kepada Nabi Muhammad itu adalah ia banyak bersolawat kepadanya. Bukti cinta seseorang kepada Nabi Muhammad itu meniru akhlak beliau, dan bukti cinta seseorang itu kepada Nabi Muhammad adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga bermanfaat. Ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi